Untuk soal yang pertama, soal itu adalah seorang pengusaha roti akan membuat roti jenis 1 membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram mentega, sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah tepung 5 kg dan mentega 4 kg. Jika X menyatakan banyaknya roti jenis 1 dan Y menyatakan banyaknya jenis roti 2, model MTK persoalan tersebut adalah, ayo kita bahas. Jadi yang pertama kita mengidentifikasikan variabelnya dulu, yaitu misalnya X adalah banyaknya roti jenis 1 yang dibuat, sedangkan Y adalah banyaknya roti jenis 2 yang dibuat. Terus kemudian tentukan batasan tepung. Roti jenis 1 membutuhkan 20 gram tepung per buah. Roti jenis 2 membutuhkan 15 gram tepung per buah. Terus tepung yang tersedia yaitu 5 kg atau setara dengan 5 kali 1000 sama dengan 5000 gram. Jumlah tepung roti jenis 1 20 X gram. Jumlah tepung roti jenis 2 yaitu 15 Y gram. 20 X plus 15 Y kurang dari 5000. Untuk menyederhanakan pertidaksamaan ini, kita membagi kedua sisi dengan 5, yaitu 2 dari 5000 terus kemudian tentukan batasannya mentega karena kita udah nemuin batasan tepungnya. Roti jenis 1 itu membutuhkan 10 gram mentega. Roti jenis 1 membutuhkan 10 gram mentega per buah, sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 10 gram juga, 10 gram mentega per buah. Kemudian total menteganya itu yang tersedia itu ada total mentega yang tersedia itu adalah 4 kg atau setara dengan 4 kali 1000 atau 4000 gram. Kemudian jumlah mentega yang digunakan untuk membuat roti X atau roti jenis 1 adalah 10 gram. Roti X jenis 1 itu dia ada 10 gram. Roti Y jenis 2 itu membutuhkan 10 gram juga. Karena total mentega yang digunakan tidak boleh melebihi mentega yang tersedia, maka kita peroleh pertidaksamaan ini. Itu dengan cara 10Y
kurang dari 4.000 ya. Untuk menyederhanakan paridaksamaan ini, kita bisa membagi kedua sisi dengan 10. 10x 10 kurang dari 4.000 per 10. Atau singkatnya batasan jumlah roti yaitu jumlah roti yang dibuat tidak mungkin bernilai negatif. Oleh karena itu kita memiliki batasan besar dari 0 i lebih besar dari 0. Lalu menggabungkan semua paridaksamaan yang telah diperoleh model objek. Lalu kita menggabungkan semua paridaksamaan ini di sebelah saja. Pertama itu 4x plus 3y kurang dari 1000. Terus x plus y kurang dari 400. 400 x lebih dari 0. Terus y lebih besar dari 0. Dan ini hasilnya. Dan ini ada di jawaban ini nih. Totalnya ini jawabannya D. Kita ini samain dulu. Parts X plus ini digabungin aja sebenarnya, cuman karena aku lebih suka gini jadi aku panjang ke bawah. Ini hasilnya sama guys. Lanjut nomor 2. Untuk yang nomor 2 aku ambil soal yang ini. Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Jadi yang pertama itu kita identifikasi variabel dulu. X-nya misalnya itu banyaknya mangga yang dibeli, mangga. Sedangkan yang ini itu adalah banyaknya apel yang dibeli. Terus kemudian itu adalah jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Ini berarti total mangga dan apel harus lebih besar dari atau sama dengan 12. Itu X plus 5 lebih besar dari 12. Oke, gini, lebih besar dari 12. Kemudian batasan jumlah mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Berarti jumlah mangga tidak boleh melebihi 6. Berarti batasannya kita membeli mangga itu nggak boleh lebih dari 6. Ini kan mangga itu X ya. Berarti di sini aja ya. X lebih kecil dari 6. Kemudian batasan harga mangga itu kan ada 2 berarti harga mangganya itu adalah 2.000 per buah, sedangkan buah apel itu adalah 4.000 per buah. Total uang yang dimiliki Anis adalah 20.000. Oke, jadi kita di sini dulu harga mangganya itu kan per buah. Harga mangga ya, di sini kita tulis dulu harga mangga Rp 2 per buah. Apel Rp 4.000 per buah. Uang yang dimiliki Anis itu
yang dimiliki itu adalah 20.000. Total biaya untuk membeli mangga itu adalah 2.000, sedangkan total biaya untuk membeli apel adalah 4.000. Total biaya pembelian tidak boleh melebihi uang yang dimiliki Kak Anis. Jadi di mana sini aja ya? Di sini deh. Nih. Ini kelihatan nggak sih? 2.000 lebih kecil dari 20.000. Oke. Terus untuk menyederhanakan persamaan ini kita bisa membagi kedua sisi dengan 2.000. Kita di sebelah sini. Nah, dengan cara kita menyederhanakan dengan 2.000 yaitu kan ini 2.000 per 2.000 per 2.000 ya. Terus 4.000 nya per 2.000. Terus 20.000 per 2.000. Atau sama aja lebih kecil dari 10. Jumlah yang dibeli tidak boleh bernilai negatif, maka dari itu kita buat biar nggak jadi negatif. Itu X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Namun karena sudah ada batasan sudah ada batasan X lebih besar dari 6, yang ini nih, karena udah ada ini, dan X dan ini, dan batasan ini secara lalu karena udah ini sama ini, lalu kita menggabungin pertidaksamaan ini semuanya. Ini kita di sini aja kali ya lanjutannya ya, bawahnya. Jadi jawabannya segini, kita cek bener apa salah. Jawabannya ini kan MB ya, coba kita cek Oke. Jadi jawabannya benar, jadi kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk soal nomor 3 saya akan mengambil soal nomor 10. Soal nomor 9 yang ini. Coret. Ini. Seorang anak diharuskan minum dulu. Soal nomor 8 ya. Kita coba kerjain. Yang pertama-tama kita identifikasikan dulu variabelnya, itu X sama dengan tablet jenis 1 ya. Yang diminum setiap hari, X itu sama dengan tablet jenis 1 yang diminum setiap hari, sedangkan yang itu tablet jenis 2 ya, yang diminum setiap hari. Karena jumlah tablet tidak mungkin negatif, kita memiliki batasan awal, yaitu dengan cara kayak gini nih.
kita buat. X bisa dari 0, ya bisa dari 0. Setiap tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A, setiap tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A. Sedangkan anak tersebut memerlukan minimal 25 unit vitamin A setiap hari. Jumlah vitamin A yang diperoleh dari X tablet jenis 1 adalah ini jumlah vitamin A diperoleh dari Y tablet 10 unit. Berarti setiap tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A. Kita tulis aja kali ya di mana ya, di bawahnya kali ya, di sini. X itu jenis 1 ya, tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A. Sedangkan Y atau jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A. Sedangkan anak tersebut memerlukan minimal 20 unit vitamin setiap hari. Vitamin A setiap hari. Jumlah vitamin A yang diperoleh dari tablet jenis 1 atau X adalah 5X unit vitamin A. Tablet itu adalah 5 unit, sedangkan yang jenis 2 itu 10 unit. Total vitamin A yang dikonsumsi harus lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan hariannya. Itu dengan cara 5X plus 10Y bisa jadi 25. Untuk menyederhanakannya pada eksamen ini, kita bisa membagi ketursisi dengan 5, guys. Kita untuk menyederhanakannya dengan 5X per 5 kayak tadi guys, caranya sama 25. Oke. Ya ini dah. Terus X bisa jadi 5. Batasan vitamin B. Sekarang kita mau tulis yang batasan vitamin B. Ini kan batasan vitamin, oh ya ini ya, lupa. Ini vit A. Sekarang kita tulis vitamin B. Karena itu adalah yang jenis 1 dulu mengandung 3 unit vitamin B, sedangkan kalau yang jenis 2 nya itu mengandung 1 unit doang, guys. Vit B. Sedangkan anak tersebut memerlukan minimal 5 unit vitamin B setiap hari. Memerlukan 5 unit vit B. Jumlah vitamin B yang diperoleh dari jenis vitamin 1 adalah 3 unit, sedangkan yang yaitu adalah 1 unit vitamin B. Total vitamin B yang dikonsumsi harus lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan hariannya. Itu ini kan di sini aja kali ya, 3X nih plus Y sama dengan, karena Y itu sama dengan 1 ya teman-teman.
selesai. Terus kalau lalu kita menggabungin semua ini, kita gabungin semua ini guys. Ini kita tulis gabung aja ya. Jadi hasilnya itu X 2 nya. Oke, ini aku bener jawabannya yang A. Oke, next langsung aja ke soal berikutnya. Oke, ini kita nomor 4. Itu aku ambil soal dari nomor 10. Itu dah seorang pedagang kopi dan membuat ini. Oke, yang nomor 10. Pertama kita identifikasi dulu variabelnya. Kita buat kita lagi. X itu sama dengan banyak kopi campuran jenis pertama. Ini jenis pertamanya ya. Ini jenis campuran pertama. Sedangkan yang Y itu jenis campuran kedua. Karena jumlah campuran tidak mungkin negatif, kita memulai dari awal dulu. Batasan awalnya lebih besar dari 0, yang lebih besar dari 0. Setiap campuran jenis pertama membutuhkan 4 kg kopi Toraja. Setiap campuran jenis kedua itu membutuhkan 8 kg jenis kopi Toraja. Oke, aku baca dulu ya guys. Oke, untuk membuat jadi jenis campuran pertama tuh yang S itu adalah 4 kg kopi Toraja. Sedangkan kalau yang itu, ini jenis campuran kedua itu adalah 8 kg kopi Toraja. Total kopi Toraja yang tersedia itu ada 48. Yang tersedia itu ada 48 ton guys, setara dengan 40 kali 1000, 48.000 kilogram. Jumlah kopi Toraja yang digunakan untuk membuat X campuran jenis pertama adalah 4 kg kopi Toraja. Sedangkan kalau yang kopi campuran jenis kedua itu 8 kg kopi Toraja. Total kopi yang digunakan tidak boleh melebihi persediaan. La ilaha illallah. Nggak muka aku guys. Ya, jadi kita langsung aja. 4x plus 8-nya sama dengan 48.000. Untuk menyederhanakannya, kita bisa pakai angka dengan 4. Kita samain dengan 4 di bawahnya. 4x per 4, 8y per 4, 48 per 4, atau x plus 2y lebih kecil dari 1000.
Cocok segini. Terus setiap campuran jenis kopi pertama ini kalau ini kopi Flores, ini kan kopi Toraja, sekarang yang kopi Flores. Ini kita kalau kopi jenis pertama itu kan sama X ya. X itu membutuhkan 6 kg kopi Flores. Sedangkan kalau yang Y itu membutuhkan 2 kg kopi Flores. Sedangkan kopi yang tersedia itu kopi yang tersedia 54 ton atau setara dengan 54 kali 1000 54.000 kilogram. Total kopi Flores yang digunakan tidak boleh melebihi persediaan, jadi kita bikin lagi kayak gini. Kayak gini. Mana sih? Gini nih. Ya. Gini. Kita bikin di sebelah samping aja lah ya, biar cukup. Jadi 6x plus 2y lebih besar dari 24.000. Terus untuk menyederhanakannya itu kita bisa pakai kayak gini. Kita bisa pakai untuk menyederhanakan pakai 2n. 6x plus per 2y per 2 lebih kecil dari 54.000 per 2. Terus ini jumlahin ya guys, jumlahin dulu. Jumlahinnya kalian tahu lah ya caranya gimana, 6 bagi 2 berapa, kayak gitu guys, gampang ya guys, tahu lah ya. 6 bagi 2 itu berapa, kan tahu lah ya berapa guys. Plus Y besar, kalau 54.000 bagi 2 itu 27.000, berarti jadi totalnya 27.000 guys. Jadi total keseluruhannya itu segini guys. Ini kita tulis dari yang ini, kita tulis yang ini sama ini. Ini aku tulis dulu ya, gabungin dulu. X plus 2y B kecil dari 12.000 3 plus ini aku udah gabungin. Jadi jawaban yang benar itu adalah, aku cek dulu ya teman-teman. Jawabannya itu adalah A. Kita coba cocokin dulu. X2 nya 12 27. Oke, sama ya guys. Oke, jawabannya benar. Lanjut aja nomor berikutnya. Nomor 5. Jadi di sini aku ambil soal nomor 11. Itu harga 3 bungkus yang ini ya guys, nomor 11. Langsung guys. Jadi pertama kita definisikan variabelnya dulu. Seperti biasa kita bikin sorry guys, bukan X lagi ternyata, B. Sebentar, aku baca ulang dulu ya teman-teman.
Misalkan harga buku satu, oke, misalkan harga satu buku tulis itu sama dengan B rupiah. Kalau satu pensil itu sama dengan P rupiah ya. Sedangkan kalau yang ballpoint, satu ballpoint 0 rupiah. Apaan nih? Oh ya. Jadi kita bikin ini dulu, yaitu adalah harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah 15.700, atau dapat ditulis sebagai, jadi kita tulis dulu di sisi samping di bawahnya aja ya, di bawah sini. Harga ini kan tulisannya harga buku tulis, harga 3 booklist, 2 pensil, dan 3 ballpoint. Nih. Adalah 50, adalah itu kan 5 Rp 15.700 ya. Atau dapat ditulis dengan 3B plus 2P plus 3O sama dengan 15.700. Yang kedua itu ada soal harga 2 pensil, dan 2 booklist adalah Rp 9.200, atau dapat ditulis bunga bersamaan 2B plus 3P 200. Harga kalau lihat ini guys, nggak pakai titik sebenarnya, ya udah. Terus harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah Rp 11.000, atau dapat ditulis dengan 4P 3O 11.000. Terus kita menyelesaikan sistem persamaan itu kita dengan menggunakan metode eliminasi. Mengeliminasi dulu guys. Bentar. Oke. Ini yang ini dulu kita. Yang ini dulu yang pertanyaan nomor 1. 2P plus 3O 4P plus 3O. Nih. Oh ini kebalik, sorry. Oh ya oke. Terus salah. Jadi kita ini eliminasi yang pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 1. Sebentar guys. Oke. 1 dan 3 ya. 93 ini. Terus 3B 2B
7 kemudian aku eliminasi persamaan 2 dan 4. Ini kan 1 dan 3, ini sekarang kita eliminasi 2 dan 4. Kayaknya gak cukup bisa. Terus ini kan sampai 200 nih. Ini kelihatan lah. Ini ya teman-teman. Kemudian aku jumlahin persamaan dari kedua ini. Ini aku jumlahinnya sebelah sini teman-teman. Empatnya plus 6P sampai 6 kurang 18 400 plus 14. Ini totalnya teman-teman. Terus ini totalnya itu kan 313 B 2500 B 32.500 per 13. Ini 13 ini tuh sini. Terus B sama dengan 2.500 karena ini bagi. Terus totalnya jadi harga satu buku tulisnya itu adalah 2.500. Baru kita cari nilai B untuk mencari P. Ini kurangan jadi 4.200 bagi 3 sama dengan 1.000. Jadi yang ini tuh satu booklist atau sampai dengan satu pensil. Sekarang jadi sekarang tinggal yang ballpoint teman-teman. 4.400 sama dengan 11.000. 11
5.600 guys. Turunin guys, 3-nya ke bawah. 4/3 sama dengan 15. Ini harga ballpoint. Tuh ballpoint. Jadi ini pertanyaannya adalah Torik ingin membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint. Harga total itu adalah 2 buklis, 1 pensil, dan 1 ballpoint. 2 buku tulis. Langsung totalin aja kali ya guys. 2.500. Oh iya, dia mau beli apa? 2 buku tulis ya, sorry. Terus kemudian sama dengan ini. Ini di 2.500 terus sama dengan 8.200. Jadi hasilnya itu 8.200. Yang jawabannya bentar, 8.500 jawabannya A. Betul. Lanjut soal berikut. Oke, jadi nomor 6 aku ambil soal nomor 14, yaitu tentang 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelingking. Jadi pertama kita definisikan variabel dulu. 1 kg salak itu sama aja, misalnya ini S rupiah, 1 kg jambu dengan J rupiah, 1 kg kelingking K rupiah. Nanti kita bikin persamaannya dulu. Harga 4 salak ini harga 4 salak, 1 kg jambu, 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelingking. Beda. Ini soal kita langsung, ini nomor 1. Nomor 1 4S plus C 2K 54. Ya. Yang kedua itu ini kita langsung tulis soalnya, kalian langsung aja ya. Sedangkan harga 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelingking adalah 43. Ini nomor 2 nya, ini nomor 1 kali ya. Langsung aja tulis ininya ya guys, biar gampang, soalnya kebanyakan waktunya nggak cukup. Ini yang soal kedua, soal ketiga kita sampingnya. Kalau misalnya kan harga 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelingking adalah 37.750. Sama dengan 350. Jadi kita selesain dulu dengan cara mengeliminasi. Ini kita eliminasi
1 dan 2. Kita limit 1 dan 2 dulu guys. Oke. Jadi itu tadi ini yang 1 dikurang S2J plus 2K totalnya 50. Kelihatan gak sih? Susah ya? S, maaf, kurang S plus J plus 2K kurang 2K sama dengan 11.000. Jadi 3 S kurang J sama dengan 11.000. Ini adalah jadi 4 ya. Jadi yang soal 4 ini karena kita nggak mungkin ganjil ininya. Sekarang kita eliminasi 2 dan 3. Tujuh puluh lima 750 ini nomor, jadi sama nomor 5. Jadi sekarang adalah kita kurangkan persamaan 2 dari persamaan 5. Tujuh 500 6 S plus 2J kurang 2J plus 2K kurang 2K 32 500 5S 32 500 S itu 32.500 per 5. Jadi S nya itu sama dengan 6.500 guys. Ini jadi harga satu salak nih 1 kg salak. Jadi 6.500 itu sama dengan 1 kg salak. Kita yang kedua, nilai S ke persamaan 4 untuk mencari J. Kita mencari J. $6.500 kurang J sama dengan 11.000. Turun dua susah tulisnya. Susah. Jangan tulis teman-teman. Kurang 19.500 kok jadinya min 4.500 yang sama min. Jadi 1 kg jambu itu 1 kg jambu. Jadi 1 kg jambu itu setara dengan 5.500
8.500. Sekarang kita mau cari K. Kita mencari K. Kita gunain persamaan 3 ya guys. Keluar aja ya. Jadi harga 1 kg kelengkeng itu sama dengan 9.750. 1 kg kelengkeng. Harga 1 kg jambu itu sama dengan 8.500. Jawabannya sama apa enggak, kita cek dulu. Yap, betul. Next, lanjut soal selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 7, aku ngambil soal yang nomor 22 yang ini. Oke, jadi yang pertama itu kita persamaan terakhir adalah 6z sama dengan 3. Untuk mencari nilai z bagi kedua sisi dengan 6 dengan 6. Jadi kita menyelesaikan persamaan terakhir untuk z nya dulu guys. Jadi z 3/6 z 1/2. Jadi ini kita mencari y. Kali ini z nya kita udah, ini z, sekarang kita cari y nya. Kan persamaan kedua itu adalah 3y min 5. Jadi dalam persamaan ini kita pakai ini. Jadi kita di samping aja guys, cukup. Itu per 5. Terus hasilnya nilai z ini y, ini kita ini masih jadi ini hasilnya segini. Ini yang nilainya belum, ini kita masih harus nambahin 2 kedua sisinya. Min 5 plus 2 3. Sekarang kita bagi kedua sisi dengan 3. Min 3 per 3 min 1. Sekarang kita mensubstitusikan nilai y, yang nilai y dan z untuk mencari x. Sekarang kita cari yang x nya dulu, itu
sama dengan 2. X min 1 plus 2 itu mendapat sama dengan X sama dengan 2. Sekarang kita hitung dulu nilai X sama yang Y nya. Tulis ini yang X, ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu ya guys, X sama yang Y nya ini sama yang ini. 2 min 1 min 2 plus 1 X min Y sama dengan 3. Jadi total adalah ini nih, total hasilnya segini. X yang ini ya, apakah benar jawabannya yang itu? Ini di sini jawabannya ya A dan hasilnya benar 3 guys. Lanjut soal berikutnya. Untuk soal berikutnya aku bakal ambil nomor soal 23. Oke, jadi nomor 23 kita pertama itu tulis kita memiliki persamaan plus Z plus Z plus X. Jadi kita menjumlahkan ketiga persamaan ini di bawahnya ya. Ini 2Z nya sama dengan 10, lalu bagi kedua sisi ini sama 2 ya guys. X min Z sama dengan 5. Ini kan persamaan 4 ya yang ini nih. Sekarang kita pakai persamaan 4 untuk mencari X, Y, dan Z. Kita mencari dulu dari Z. Kita cari Z dulu. Berarti sekarang Z sama dengan 4. Kita udah nemu sekarang Z itu 4 guys. Sekarang kita cari nilai X dengan cara kurangin persamaan 2 dan 4. Ini kan tadi mana nih? Ini 2 dan 4 yang ini. 2 ini sama 4. 1 ini 2 ini 3 ini 4. Ini persamaan 1 2 persamaan 3 persamaan 4. Kita cari yang X. Sekarang kita cari yang Y sama cara kayak tadi. Sekarang persamaan 3 ini sama persamaan 4, jadi semuanya pakai persamaan 4 ya guys.
Oke, sekarang kita hitung nilai X, Y, dan Z. Karena kita di sini aja, nanti kita satuin bisa kali guys. Nggak cukup guys, jadi aku nggak cukup guys, jadi aku ke samping-sampingnya aja ya. Nggak cukup. Min 2 kali 4 kali Z sama dengan 8. Dan sekarang total itu adalah min 8. Kita coba cek apakah benar min 8. Oke, betul guys, jawabannya min 8. Untuk nomor 9 aku ngambil soal nomor 24. Maaf saya nggak bisa ngerjain banyak soal karena bentroknya waktu. Soalnya itu yang 3x ini. Coba kita cek dulu soalnya. Oke. Jadi pertama itu kita selesaikan persamaan terakhir untuk Z. Persamaan terakhir adalah persamaan terakhir kan ada 5Z dengan 20. Untuk mencari Z nya kita bagi kedua sisi dengan 5. Jadi Z sama dengan 20 per 5 4/5. Salah. 20 bagi 5. Kemudian kita mencari yang Y dengan persamaan kedua, yaitu adalah 5Y. Ini persamaan keduanya, yang persamaan satu, ini persamaan keduanya itu adalah 5Y Z sama dengan kan 4 ya, jadi 5Y ini kurang 8 dengan 2, tambahkan 8 ke dua sisi, jadi 5Y harus ini tambahin 8 ya guys. Terus 2 tambahin 8 sama dengan berapa? 10 guys. 10. Kemudian bagi kedua, terus dibagi lagi kedua sisinya dengan 5 per 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Sekarang kita mencari Z. Jadi persamaan pertama kan adalah 3R plus 2Y min Z sama dengan ini, tulis aja ya guys. Ini segini, ini Z, ini Y. Sekarang kita jadi yang X. Terus min 3 X plus min 3X terus kebagi kedua sisi dengan 3 min 3, ini dibagi 3 ya guys. Ini setelah itu hasilnya enggak 1. Jadi nilai X itu adalah segini.
bener gak jawabannya gitu, kita cek. Dan itu guys yang cek guys. Langsung aja soal berikutnya. Untuk soal nomor 10, di sini saya akan ambil soal nomor 28. Oke, yang pertama kita sama aja identifikasikan variabelnya dulu. Misalnya X itu sedan, banyaknya sedan di parkiran. Aku suka nih guys yang mobil-mobil. Sedangkan itu ada banyaknya truk di parkiran. Di parkir ya. Sorry. Karena jumlah kendaraan tidak mungkin negatif, kita memiliki batasan awalnya dulu kayak biasa. X besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Terus batasan luas parkir, setiap sedan membutuhkan 5 M tempat parkir. Kan truk 15 tempat parkir. Luas parkir itu adalah L parkir 120. Luas akan digunakan sedan adalah 5 meter per minggu, sedangkan truk itu adalah 15 meter. Untuk menyederhanakan ini, kita membagi garisnya dengan 5. Di sini aja kali ya guys. X per 5, 15 nya per 5, 420 per 5. Tempat parkir dapat menampung tidak lebih dari 60 kendaraan. Jumlah total sedan dan truk tidak boleh melebihi 60. Tentu X 60. Lalu kita menggabungkannya. Cara ngabunginnya aku di kotak sampingnya guys. Sini. X plus 60. Ini kan ini lebih besar. Ini lebih besar ya guys. Nah, maka hasilnya adalah segini. Bener gak ya guys yang A ini, karena jawabannya yang A ini. Yang 3Y lebih besar 84 60. Bener. Kita sebenarnya guys. Kita next selanjutnya. Untuk nomor 11 aku ambil soal nomor 29 ini. Boleh kan ya Pak ya? Udah bolehin aja Pak ya. Jadi untuk soal nomor 11 nya aku ambil soal nomor 29, yaitu soalnya itu kan manakah yang bukan termasuk dalam sistem pertidaksamaan linear 2 variabel di bawah ini. Jadi yang di bawah itu adalah yang lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, sama-sama dengan. Kalau ini lebih besar dari atau sama dengan ini masuk ke dalam pertidaksamaan linear. Kurang dari atau sama dengan ini juga sama, termasuk dalam pertidaksamaan linear. Lebih besar dari itu juga sama, termasuk dalam pertidaksamaan linear. Kurang dari itu juga sama, termasuk dalam pertidaksamaan linear. Kalau sama dengan itu dia bukan dalam pertidaksamaan linear. Jadi jawabannya itu yang sama dengan.
soal nomor 12. Saya ambil soal di nomor 25 ini. Yang pertama itu kita tulisin persamaannya dulu. Terus kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi 1 dan 2. 2 Terus kita kurangin persamaan 4 dari persamaan 2. Kurang kan? Persamaan 4 dan 2. Min kan kurang. Terus plus 6y ini 3z, ini x, 2x plus 6y kurang 4z sama dengan min 27 10y kurang 7z dengan min 27. Sekarang eliminasi 1 dan 3. Eliminasi 1 dan 3. Ini 2 guys, sorry 2 nya emang agak kecil. 3 9 3 Terus sekarang kurangkan persamaan 6 dari persamaan 3. Kurangkan persamaan 6 dari persamaan 3. 3x. Maaf ya guys kalau nggak kelihatan. Z 3x dengan 3n x plus 9y kurang 6z 15 7y
min z sama dengan min 15. Kemudian selesaikan sistem persamaan dengan dua variabel y dan z. Persamaan 5 dan 7. 10y 7z 27 y min kan min guys. Kalau kan persamaan 7 dengan 7. Kita di sampingnya aja. Kemudian kalian yang ukuran 7 dengan 7 guys. Sini. Oke. 7 15. Kurangkan persamaan 8 dan persamaan 5. Kurangkan 8 dari persamaan 5 dari ya ini lah 8 dari persamaan 5. Jadi 10y 7z 49y kurang 7z 27 5. Terus 10y 7z 7z 2 min 7 plus min 39y dengan 78. Jadi nilainya terus 78 ini dibagi lagi sama ini yang ini nih sama min 39 dengan 8 ini min 39 dengan min 2. Jadi totalnya min 2 guys. Apakah benar? Kita cek. Nggak kelihatan. Benar guys, jawabannya benar. Gak fokus. Jadi jawabannya benar yang cek guys. Terima kasih Pak Mau, saya hanya bisa menjawab soal segini karena waktunya terbatas.